Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi riset. Yang terhormat Bapak Dian Eko Purnomo selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi riset, serta teman-temanku yang berbahagia. Izin memperkenalkan diri, nama mahasiswa Reza Ardiansyah dari Prodi Manajemen Bisnis Industri Furniture 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan penelitian yang akan saya ambil dengan judul pengaruh penerapan budaya kerja Jepang Kaizen terhadap produktivitas pegawai pada PT Semeru Karya Buana. Langsung saja kita masuk ke bab 1. Ada 4 subbab, yaitu latar belakang permasalahan, tujuan akhir penelitian, dan manfaat akhir penelitian. Latar belakang. Suatu perusahaan dinilai memiliki kualitas yang unggul tidak hanya dinilai dari teknologi mesin, modal yang kuat, serta bahan baku yang memadai, tetapi ada satu unsur vital, yaitu kualitas karyawan yang unggul. Seperti itu. Jika suatu perusahaan menjadikan karyawan aset dan membuat kualitas karyawan unggul, tentunya suatu perusahaan akan berharap mendapat feedback dari karyawan tersebut berupa produktivitas yang diberikan karyawan terhadap perusahaan semaksimal mungkin. Kaizen adalah suatu budaya kerja yang terbaik hingga saat ini. Kaizen berasal dari kata kai yang artinya perbaikan dan zen yang artinya baik. Secara sederhana, pengertian Kaizen adalah usaha perbaikan berkelanjutan untuk menjadi lebih baik dari kondisi sekarang. Seperti itu. Dilihat dari metode Kaizen yang sangat menarik untuk dikaji, maka dari itu peneliti memutuskan untuk mengambil judul penelitian pengaruh penerapan budaya kerja Jepang Kaizen terhadap produktivitas pegawai pada PT Semeru Karya Buana. Lanjut ke permasalahan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Apakah Kaizen berpengaruh positif serta signifikan terhadap produktivitas karyawan PT Semeru Karya Buana? Yang kedua, apa saja hambatan dalam menerapkan budaya Kaizen bagi karyawan PT Semeru Karya Buana? Untuk tujuan dari penelitian yaitu 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya kerja Kaizen terhadap produktivitas karyawan PT Semeru Karya Buana. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan apa saja yang dirasakan oleh karyawan PT Semeru Karya Buana dalam menerapkan budaya kerja Kaizen. Sebab yang terakhir yaitu manfaat akhir penelitian. Diharapkan dapat 1. Menambah wawasan dan wacana serta cakrawala bagi penulis untuk melaksanakan penelitian serta penyusunan karya ilmiah. Yang kedua, memberikan saran serta kritik kepada PT Semeru Karya Buana. Yang ketiga, sebagai referensi bacaan, informasi, wawasan, dan pengetahuan bagi seluruh mahasiswa dan masyarakat umum yang membutuhkan. Kita langsung masuk ke bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Ada 5 subbab. Yang pertama, tinjauan budaya Kaizen. Filsafat Kaizen mempresentasikan cara hidup kita seperti keadaan kita bekerja, melakukan interaksi sosial maupun seperti kehidupan berumah tangga. Maka dari itu kita hendaknya terfokus pada upaya perbaikan secara terus-menerus. Pada konsep yang sederhana yang dibentuk oleh 2 karakter, yaitu Kai seperti tadi, Kai dan Zen artinya perubahan dan baik. Maka pada intinya Kaizen itu kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik ke depannya atau hari berikutnya daripada hari ini. Seperti itu. Konsep Kaizen yaitu menerapkan PDCA dan SDCA. Apa sih PDCA dan SDCA itu? Pertama, PDCA itu Plan, Do, Check, Action, dan SDCA adalah Standardize, Do, Check, Action. Oke. Apa sih perbedaannya? Untuk PDCA lebih ke arah menerapkan perubahan. Sistem ini lebih ke arah menerapkan perubahan. Sedangkan SDCA sistem ini lebih ke arah menstabilkan proses kerja baru yang baru. Untuk yang SDCA menstabilkan. Nah, untuk PDCA menerapkan perubahan yang diperlukan, seperti itu. Yang kedua,
Jika PDCA yaitu fungsi perbaikan, sedangkan SDCA yaitu fungsi pemeliharaan. Langsung poin yang kedua, konsep 3M, mudah, murah, muri, di mana mudah itu pengurangan pemborosan, murah itu pengurangan pembedaan, muri itu pengurangan ketegangan, pembebanan berlebih, serta keterpaksaan dalam melakukan pekerjaan. Konsep 5S ini merupakan konsep yang sudah terkenal dan umum di perusahaan PMA, khususnya bagi yang berasal dari Jepang. Yang pertama, Seiri. Seiri itu apa? Seiri itu ringkas. Contoh dari Seiri yaitu menyingkirkan barang yang tidak perlu ketika bekerja dalam meja. Nah, itu jika kita bekerja dan di meja itu sekiranya ada barang yang tidak diperlukan, kita harus menyingkirkannya atau memplot-plotkan berdasarkan barang yang sering digunakan, kurang sering digunakan, atau bahkan tidak digunakan. Yang kedua, Seiton, rapi. Contoh dari Seiton yaitu meletakkan benda itu sesuai tempatnya. Ketika kita mengambil benda, kita harus meletakkan kembali benda tersebut jika sudah digunakan. Yang ketiga itu Seiso, bersih, artinya jelas kita harus membersihkan tempat kerja, jangan meninggalkan tempat kerja dalam keadaan kotor. Yang keempat, Seiketsu itu usaha mempertahankan 3S di atas, artinya mempertahankan Seiri, Seiton, Seiso. Setsuke, disiplin, yaitu diharapkan kita dapat terus menerus dan terbiasa melakukan kebiasaan tersebut. Yang keempat, berfokus pada proses bukan hasil. Jelas jika Kaizen ini berbeda dengan kebanyakan cara atau metode dari barat, yaitu karena pada konsep Kaizen ini dia berfokus pada dia berfokus pada proses, bukan berfokus pada hasil. Jadi prosesnya, karena Kaizen ini diyakini jika prosesnya sudah benar maka hasil akan mengikuti, seperti itu. Dan kelima, mengutamakan kualitas. Tentunya ini ada sangkut pautnya dengan proses. Jika proses kita benar-benar sesuai SOP, sesuai peraturan, maka kualitas kita juga diharapkan sejalan dengan itu, seperti itu. Yang keenam, bertindak berdasarkan data. Yang ketujuh, kepuasan konsumen. Jika barang yang kita hasilkan memiliki kualitas yang nomor satu, tentunya konsumen akan puas. Itu yang diharapkan dari konsep Kaizen. Tidak hanya barang kita yang laku di pasaran, tetapi konsumen juga harus puas terhadap barang yang kita berikan, yang kita hasilkan. Konsep Kaizen sudah. Yang ketiga, tinjauan produktivitas. Seagian mengutarakan definisi produktivitas kerja sebagai berikut. Produktivitas adalah kemampuan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output yang optimal, bahkan kalau mungkin yang maksimal. Produktivitas kerja karyawan biasanya dinyatakan sebagai imbangan hasil rata-rata yang dicapai oleh tenaga kerja selama jam kerja yang tersedia dalam proses produksi. Nah, jika produktivitas kita mengharapkan maksimal, tentunya dalam proses selama kita jam kerja kita juga harus maksimal melakukan pekerjaan yang kita kerjakan tersebut. Konsep produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental dan perilaku yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, continuous improvement, dan mempunyai pandangan bahwa hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini, seperti itu. Selanjutnya, indikator produktivitas. Menurut Sudarmayanti, individu yang produktif adalah percaya diri, bertanggung jawab, visioner, cinta terhadap pekerjaan yang dijalankan, memiliki kontribusi positif, dapat beradaptasi dengan cepat. Ketujuh, dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Yang terakhir, kedelapan, memiliki kekuatan mewujudkan potensi yang ada. Selanjutnya, hipotesis. Dari teori yang sudah disebutkan serta diuraikan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H01, tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara budaya Kaizen terhadap produktivitas karyawan pada
pada PT Semeru Karya Buana, serta HA1 yaitu ada pengaruh positif dan signifikan antara budaya Kaizen terhadap produktivitas karyawan pada PT Semeru Karya Buana. Kita langsung masuk ke bab 3, bab terakhir. Ada 5 subbab, yaitu pendekatan, penelitian, lokasi dan objek, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, 5 instrumen penelitian. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif sesuai dengan pendekatan yang telah ditentukan. Secara khusus tahap-tahap penelitian juga menerapkan metode, teknik, dan alat secara kualitatif. Untuk yang kedua, lokasi dan objek. Lokasinya berada di PT Semeru Karya Buana PT SKB yang beralamat di kawasan Berikat PT Putra Wijaya Kusuma Sakti, Blok B09, kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jalan Raya Semarang Kendal, KM 12, Randu Garut, Tugu, Semarang. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah semua karyawan PT Semeru Karya Buana tanpa terkecuali, yaitu kurang lebih sejumlah 200 orang. Berikut, langsung selanjutnya itu sampel. Teknik sampling, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan teknik pengambilan sampel bersyarat atau purposive sampling. Nah, berikut syarat yang akan karyawan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu 1. Karyawan tetap atau kontrak di PT Semeru Karya Buana, hanya karyawan tetap dan kontrak, tidak karyawan magang. Yang kedua, karyawan yang sudah bekerja pada PT Semeru Karya Buana minimal 1 tahun masa kerja. Metode pengumpulan data. Pada metode dalam pengumpulan data terdapat 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya observasi, wawancara, dan FGD, yaitu focus group discussion. Serta yang kedua, yang data sekunder, yaitu ini 1 studi literatur. Instrumen penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, pengertian instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Berikut macam-macam untuk bentuk instrumen penelitian yang digunakan peneliti pada kasus berikut, yaitu observasi, wawancara, dan focus group discussion. Seperti itu. Oke, segitu saja penjelasan saya mengenai penelitian yang akan saya ambil dengan judul pengaruh penerapan budaya kerja Jepang Kaizen terhadap produktivitas pegawai pada PT Semeru Karya Buana. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.